Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Rizky Dwi Kamalul Jamal dalam mata pelajaran Sejarah Minat kelas 10. Nah, kemarin kita sudah membahas manusia dalam konsep ruang dan waktu. Sekarang pertemuan selanjutnya kita membahas poin B. Ya, di bab 1 ini dengan judul materi yaitu manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Ya. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas poin yang pertama yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan. Apa sih perubahan atau apa sih konsep perubahan? Nah, memiliki arti merupakan ketidaksamaan dari keadaan satu dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya berubah itu tidak akan pernah sama kembali. Atau dalam artian dalam setiap momennya, dalam setiap waktunya itu akan berbeda dari keadaan satu ke keadaan lainnya. Contoh, kehidupan kita itu berubah dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, hingga kembali lagi ke asal kita. Itu namanya perubahan. Nah, berbeda dari waktu ke waktu. Selanjutnya, keberlanjutan itu apa, Pak? Nah, keberlanjutan itu merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan manusia yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Jadi ini berhubungan dengan perkembangan. Jadi yang tadinya biasa-biasa saja akan disempurnakan. Nah, itu keberlanjutan. Berarti to be continue atau berkontinu atau berkelanjutan. Nah, berarti itu berhubungan dengan perkembangan. Nah, apa aja faktor perubahan? Faktor perubahan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua hal atau jadi dua kelompok. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, secara singkat, faktor internal itu berarti yang terjadi dari dalam atau itu dari internnya. Kalau faktor eksternal itu berarti bisa terjadi akibat dorongan dari luar. Nah, coba kita lihat faktor yang menyebabkan perubahan apa aja. Nah, kalau faktor internal itu ada 4. Ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Ada penemuan-penemuan baru. Ada pertentangan dalam masyarakat. Ada pemberontakan atau revolusi masyarakat. Kita bahas satu persatu. Faktor internal yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, ini artinya bahwa penduduk itu memiliki atau masyarakat itu memiliki faktor juga dalam hal ini sebagai penentu perubahan. Nah, semakin banyak manusia atau masyarakat yang bertumbuh di wilayah tertentu, maka menimbulkan kepadatan. Contoh, dulu pemerintah itu membuat perubahan dan inovasi dari Pulau Jawa yang padat karena penduduknya sudah banyak dipindahkan ke Pulau Kalimantan atau pulau-pulau kosong lainnya. Itu adalah perubahan yang dibuat oleh pemerintah yang diakibatkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, karena jumlah penduduk waktu itu semakin bertambah sampai saat ini ya. Jadi pulau yang penuh itu ditransmigrasi ke pulau yang masih kosong, diberi lahan pertanian, diberikan modal dan lain-lain. Nah, itu menimbulkan perubahan. Berarti dari faktor internal. Nah, yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan ini memiliki peran penting juga ya, apalagi penemuan baru. Dulu masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, belum mengenal kendaraan yang bermesin seperti motor, mobil. Nah, akibat adanya faktor internal penemuan baru ini terjadilah perubahan. Yang dulunya kita naik sepeda yang digoes, terus naik delman yang menggunakan tenaga hewan dengan kuda, atau beca dengan tenaga manusia digoes juga, berubah menjadi tenaga-tenaga mesin
baik itu dari uap, mesin motor dan lain-lain. Yang justru ini menimbulkan keuntungan yang banyak. Jadi manusia lebih efektivitas dalam melakukan segala hal, terutama dalam mengejar waktu. Nah, itu perubahannya dari hal contohnya tadi yang menggunakan sepeda, beca, menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah diberikan mesin, baik itu mesin uap maupun mesin motor. Nah, yang selanjutnya ada pertentangan dalam masyarakat. Nah, pertentangan dalam masyarakat itu apa sih? Ya, mungkin kalian pernah mendengar bahwa ada slogan mangan orang mangan sing penting kumpul. Nah, itu kan pepatah Jawa yang memang sudah membuming, bahkan dibuat lagu sama slang ya, makan gak makan asal kumpul. Wih. Nah, filosofinya dulu orang Jawa itu menganggap bahwa desa atau kampung halaman itu adalah hal yang riskan atau yang sulit ditinggalkan. Jadi mau makan, mau dapat penghasilan, mau banyak, mau sedikit, yang penting kumpul di kampung, makan bareng, silaturahmi bareng, sehingga itu menjadi nilai yang sulit sepertinya dilepaskan untuk beberapa waktu. Tapi pergeseran paham atau simbolis tadi terjadi sekarang, ya, terjadi sekarang. Jadi orang-orang itu akan merantau ke kota, dari kampung ke kota. Tujuannya ya tadi memperbaiki taraf hidup. Jadi itu berubah. Dulu yang slogannya makan orang makan yang penting kumpul, sekarang mah makan ya harus makan, nyari uang untuk mengumpulkan uang. Nah, banyak orang-orang kampung atau orang-orang desa pergi ke kota untuk merantau dan mencari rezeki di sana. Nah, beda dengan dulu yang hanya menggunakan slogan makan gak makan asal kumpul. Nah, itu adalah pertentangan dalam masyarakat. Jadi kebiasaan lamanya sudah bergeser ke kebiasaan baru. Nah, itu perubahan juga. Nah, yang terakhir ada pemberontakan atau revolusi masyarakat. Revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dalam kurun waktu yang singkat. Contoh, di Rusia itu terjadi revolusi loh. Yang tadinya itu Rusia menggunakan sistem kerajaan di negaranya, sekarang sudah berganti republik sekitar tahun 1917 waktu itu dulu. Jadi dengan adanya revolusi ini menandakan bahwa perubahan itu bisa terjadi juga melalui pemberontakan atau revolusi. Ya kalau di Indonesia gampangnya kayak peristiwa reformasi lah. Dulu kan kita orde lama, orde baru, ganti sekarang jadi reformasi. Itu adalah contoh-contoh atau penjelasan dari faktor internal, ya. Nah, sekarang kita bahas faktor eksternal. Nah, maaf ya kalau ada typo-typo dikit dalam penulisannya. Nah, faktor eksternal ini berarti penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Nah, karena eksternal berarti, kalau tadi intern berarti dari dalam masyarakat, kalau sekarang faktor eksternal dari luar masyarakat. Apa aja sih yang menjadi faktor eksternal? Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada peperangan, yang ketiga ada pengaruh budaya asing. Nah, yang pertama ada lingkungan fisik. Mungkin teman-teman sudah melihat tsunami atau dari berita secara langsung, bahkan mungkin ada yang pernah melihat dari koran, dari media televisi, dari YouTube dan lain-lain tentang kejadian tsunami pada 26 Desember 2004. Itu kejadiannya sangat mengerikan. Seketika Provinsi Aceh diluluhlantahkan dengan adanya gempa yang sangat besar dan terjadinya peristiwa tsunami atau gelombang yang menyapu beberapa bagian besar yang ada di Aceh dengan jumlah yang begitu banyak, merusak segala fasilitas umum, fasilitas pribadi, sehingga terjadi perubahan lingkungan fisik. Nah, itu namanya perubahan yang terjadi karena di luar nalar atau di luar kemauan manusia gitu. Karena Aceh pada saat itu tenang, tiba-tiba ada gempa, terus disusul tsunami sehingga perubahannya cepat.
Aceh luluh lantah, hancur, berantakan. Nah, itu namanya lingkungan fisik. Tidak hanya tsunami, bisa gempa, bisa longsor, bisa banjir, bisa gunung meletus. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ke Gunung Merapi pernah melihat beberapa monumen atau museum Gunung Merapi yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba hancur karena sapuan udus gembel atau awan hitam. Ya, itu lingkungan fisik. Sekarang kedua, peperangan. Nah, faktor eksternal dalam perubahan itu ada peperangan. Nah, perang itu seperti pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi menangnya gosong, kalah apalagi jadi abu. Nah, biasanya peperangan ini menimbulkan perubahan ya, baik dari segi fisik maupun ideologi, bahkan lain-lain lah. Nah, perang ini membawa pengaruh besar. Nah, seperti Jepang yang pernah menjadi korban perang, seperti Amerika, Belanda, apalagi Indonesia yang menjadi lahan peperangan pada saat itu. Nah, itu menimbulkan perubahan baik secara mental, ideologi, fisik dari negaranya. Nah, itu terjadi perubahan ya. Nah, di luar dari nalar juga, perang itu kan nggak ada yang menghendaki sebenarnya gitu. Yang ketiga atau yang terakhir dari faktor eksternal itu ada pengaruh budaya asing. Nah, budaya asing ini bisa merubah sesuatu yang sudah khas pada individu, kelompok, budaya juga. Bahkan suatu identitas dari budaya itu bisa diakulturasi atau digabungkan. Contoh nih ya, banyak sekarang tari tradisional yang digabungkan dengan tari-tari modern. Ya, ada dua pandangan yang pro dan kontra, tapi yang jelas itu tetap seni, bagus. Budayanya diakulturasi. Misalnya budaya Bali dengan budaya luar negeri, misalnya budaya Bali dengan musik jazz misalnya. Terus gamelan dengan musik EDM dan sebagainya. Nah, itu pengaruh budaya asing ya. Nah, ini yang dilakukan atau terjadi perubahannya secara eksternal atau di luar dari kemampuan atau keinginan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor penghambat dari perubahan. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Indonesia itu beberapa perubahan dilakukan secara terlambat gitu. Dengan misal contoh negara lain sudah bisa membuat mobil dengan bahan onderdil sendiri dan sebagainya. Nah, Indonesia belum bisa melakukan perubahan itu gitu. Belum bisa membuat secara murni. Kalau merakit sudah jago ya mungkin Indonesia. Nah, maka perubahannya terlambat karena ada beberapa ilmu pengetahuan yang telat diterapkan gitu. Kedua, sikap masyarakat masih tradisional. Nah, ini di situ salah tuh. Nah, jadi ini tradisional. Apa sih sikap masyarakat tradisional itu? Jadi sikap masyarakat ini masih menganggap dan mempertahankan tradisi-tradisi lama. Tentu kadang memang itu bisa menghambat juga karena tidak percaya teknologi, karena tidak percaya dengan hidup yang menggunakan fasilitas-fasilitas modern. Itu kadang menghambat perubahan dari individu maupun kehidupan bernegara bahkan berkelompok gitu. Nah, ada kepentingan telah tertanam kuat. Nah, ini jadi salah satu penghambat. Nah, biasanya ini terjadi pada kelompok-kelompok tertentu ya. Kalau punya kepentingan ini malah menghambat perubahan-perubahan tertentu juga gitu. Nah, misalnya kelompok-kelompok masyarakat atau elit-elit yang memiliki kepentingan tinggi mempertahankan hal yang memang membuat perubahan itu menjadi lebih susah gitu, menolak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang keempat, kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, kurang berhubungan dengan masyarakat lain itu biasanya disebut dengan terasing atau terisolir atau maunya sendiri dan kemauan sendiri, tidak bisa menerima ide-ide dari orang-orang lain gitu. Dan biasanya tertinggal juga dalam pengetahuan karena menganggap bahwa dirinya itu sudah benar dengan apa yang dia lakukan.
Nah, ada lagi hambatan yang bersifat ideologis. Biasanya ini dengan ideologi masing-masing ya, atau kebudayaan yang dijadikan kepercayaan. Nah, biasanya susah nih untuk dilakukan perubahan kalau seperti ini. Yang terakhir ada adat dan kebiasaan. Nah, pola perilaku adat dan kebiasaan ini menjadi hal yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Nah, lebih sulit diubah karena masyarakat cenderung mempertahankan, lebih percaya dengan pola adat dan kebiasaan yang sudah lama dilaksanakan. Nah, itu tadi faktor penghambat. Nah, sekarang masuk ke poin 2, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Poin pertamanya, sini jelaskan bahwa kehidupan manusia selalu berubah dan keberlanjutan seiring berjalannya waktu. Tidak ada kehidupan manusia yang berjalan atau berubah, tidak berjalan atau tidak berubah gitu. Semuanya dinamis, tidak statis. Dari kita kecil, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa sampai tua dan sebagainya. Manusia itu selalu mengalami perubahan dalam hidupnya, baik dari segi fisik, mental, dan lain-lain. Bahkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, semua bidang kehidupan terus berjalan seiring pergerakan waktu dari masa lalu hingga masa kini dan masa yang akan datang. Dan selama itulah perubahan dan keberlanjutan akan terus berjalan. Selama kita masih hidup, itu akan ada perubahan baik dari masa lalu, masa kini yang kita lakukan, dan masa yang akan datang. Selama kita hidup pasti akan ada perubahan dan keberlanjutan yang terus berjalan. Itu poinnya. Nah, anak-anakku bisa melihat nih, ini adalah patung dirgantara atau biasa orang menyebutnya adalah patung pancoran. Patung pancoran ini adalah patung yang megah. Nah, lihat di sebelah kiri teman-teman, itu zaman dulu ya. Wah, jalan rayanya juga belum begitu padat seperti saat ini. Nah, patung pancoran yang sebelah kanan itu adalah patung pancoran yang sudah lama berdiri dan saat ini gitu rame ya. Itu yang disebut dengan perubahan. Dari dulu yang sepi, jalanan juga terbengkalai, sepi, nggak ada aktivitas yang padat, sampai ke posisi yang sekarang. Nah, lampu-lampunya gemerlap, banyak kendaraan lalu lalang, bahkan bisa dibilang 24 jam gitu. Nah, itu yang disebut perubahan dari hal yang mungkin sederhana biasa saja, tapi dalam kehidupan itu akan terus berjalan dan berubah dan berkelanjutan. Nah, itu penjelasan dari materi manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, nanti silakan kalian catat, kalian perhatikan, dan apabila ada yang ditanyakan, mangga ditanyakan di grup Telegram atau di Google Classroom atau di WA Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nanti kalau tidak ada yang maksudnya kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Bapak tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, terus semangat walaupun di tengah-tengah pandemi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.